Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan coba membahas tentang soal ulangan yang membahas materi tentang teorema Pythagoras. Jadi di sini ada beberapa subbahasan yang terdiri atas 10 soal. Nah, kita akan mulai bahas satu per satu. Mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 pertanyaannya adalah jarak titik 0,6 ke titik 12,11 adalah titik-titik. Jadi ini merupakan salah satu soal aplikasi dari Pythagoras, yaitu menentukan jarak dari titik ke titik. Jadi rumusnya itu kita sisa menentukan mana X1. Nah, misalnya ini terserah ya. X1, ini Y1, ini X2, yang ini adalah Y2. Sementara rumusnya jarak adalah yang kita lambangkan dengan D, distance ya, yaitu adalah akar kuadrat dari misalnya X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Nah, jadi di sini kita akan mengurangkan X2 dengan X1 dan Y2 kurang Y1 kemudian dikuadratkan. Jadi nanti kita dapat akar X2 itu 12 kurang 0 karena X1-nya adalah 0 pangkat 2 ditambah Y2. Y2-nya adalah di sini adalah 11 ya. 11 dikurang 6 karena Y1-nya adalah 6 pangkat 2. Nah, bisa juga berlaku kebalikannya, yaitu X1 kurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Karena nanti walaupun hasilnya adalah negatif, karena dikuadratkan maka hasilnya adalah positif. Nah, ini sama dengan akar 12 pangkat 2 karena 12 kurang 0 itu 12 ditambah 11 kurang 6 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi jaraknya di sini adalah 13 satuan. Ya, kita beralih ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Rumus umum dari segitiga berikut jika sisi W adalah sisi terpanjang adalah titik-titik. Di sini sudah ditetapkan bahwa sisi W ini adalah sisi terpanjang. Kemudian kita tidak tahu di sini apakah segitiga ini segitiga lancip, apakah dia lancip, apakah dia tumpul, dan apakah segitiga ini siku-siku. Jadi karena tidak ada petunjuk tentang itu, maka kita langsung analisa gambar ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini sudutnya sudut ini adalah lancip, ini juga lancip. Kalau ini kita lihat, nah ini sekilas ini di atas 90 derajat, maka ini segitiga tumpul. Maka rumus yang akan dibawa di sini adalah dibawa ke dalam rumus segitiga tumpul, yaitu sisi terpanjang sama dengan apa? Lebih besar ya, lebih besar dari kuadrat sisi yang lainnya. Nah, dari kuadrat sisi lainnya, kuadrat yang lain adalah sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Di mana sisi terpanjangnya di sini adalah W, maka kita kuadratkan W, yaitu W kuadrat lebih besar dari kuadrat jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu U dengan V. Berarti U kuadrat ditambah V kuadrat. Jadi yang betul di sini adalah poin B. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kembali ke soal menerapkan teorema Pythagoras dalam masalah jarak ya. Jadi kita di sini itu akan menentukan jarak titik X ke titik Y. Jadi di sini bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan koordinat, dan yang kedua karena skalanya sudah kita tahu, kita langsung saja bisa menggunakan 0,3 yang ini ya, titik ini koordinatnya X adalah 0,3, kemudian koordinatnya Y adalah minus 4,0. Nah, bisa juga langsung, karena ini dalam soal sudah jelas bahwa ini panjang X ke titik pusat adalah 3 dan Y ke titik pusat di sini adalah 4. Nah, jadi ini kita bisa langsung reduksi gambarnya. Nah,
Kita kasih keluar gambarnya. Jadi sebuah segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik pusat. Di sini siku-sikunya. Nah, di mana tingginya ini 3, kemudian panjang alasnya ini 4, dan yang dicari adalah sisi miring. Jadi langsung saja akar, nah, misalnya sisi miringnya jarak ya D. Maka D sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi jarak titik X ke titik Y itu adalah 5 satuan. Nah, bisa juga menggunakan rumus yang seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu X1 kurang X2 pangkat 2 akar kuadrat dari X1 kurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Next, kita lanjut ke nomor keempat. Soal keempat ini adalah lagi-lagi mencari rumus Pythagoras dari sebuah gambar. Nah, dalam gambar ini sudah jelas bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku, di mana bidang miringnya di sini adalah sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini ya. Sisi yang ada di depan sudut ini adalah sisi F. Nah, jadi F ini adalah sisi miring. Nah, sebagaimana rumus segitiga siku-siku, misalnya sisi miringnya adalah C, kemudian sisi yang lainnya adalah A dengan B, maka rumusnya adalah kuadrat sisi miring atau C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Maka rumus yang berlaku di sini berdasarkan analogi gambar ini adalah F kuadrat sama dengan kuadrat jumlah sisi yang lainnya, yaitu E kuadrat ditambah G kuadrat. Kira-kira yang mana yang betul ya? A ini ekuivalen dengan poin A. Karena dalam penjumlahan itu bersifat komutatif, jadi bisa terbalik. E kuadrat tambah G kuadrat sama saja dengan G kuadrat ditambah E kuadrat. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita beralih ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini, kita akan mencari opsi mana di antara keempat opsi ini yang termasuk bilangan triple Pythagoras. Jadi kita akan menguji satu-satu ya. Di mana triple Pythagoras itu adalah sisi terpanjang pangkat 2, rumusnya ya, sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi langkah awalnya di sini kita menandai dulu ya. Menandai dulu sisi yang mana yang paling panjang. Misalnya pada opsi pertama itu 11, pada opsi kedua itu 25, pada opsi ketiga itu 24, dan pada opsi terakhir itu sisi terpanjangnya adalah 26. Jadi sebenarnya kita di sini menguji coba satu-satu ya, yang mana memenuhi rumus ini. Ya, kita mulai dari pilihan pertama, yaitu 11 pangkat 2, karena sisi terpanjang adalah 11, sama dengan secara berurut saja A dengan B itu adalah 7 dengan 10. Adalah 7 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Berarti 121 apakah sama dengan 49 tambah 100? Ini sudah jelas tidak sama ya. Maka ini tidak berlaku. Maka ini bukan bilangan triple Pythagoras. Kita beralih kepada opsi kedua. Nah, di opsi kedua ini sisi terpanjangnya adalah 25. Jadi yang bertindak sebagai C di situ adalah 25. Maka bisa ditulis 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. A dengan B berturut-turut adalah 7 dengan 24. 7 kuadrat tambah 24 pangkat 2. Nah, 25 pangkat 2 itu 625. 7 pangkat 2 itu adalah 49. Dan 24 pangkat 2 itu coba kita cakar ya. 24 kali 24. 16, simpan 1, 9, 8, 4. 6, 17, 1, 5. Berarti ditambah dengan 576. 49 tambah 576 itu sama dengan 625. Karena ini sama ros kiri dengan ros kanan sama, maka ini terpenuhi bahwa ini merupakan bilangan triple Pythagoras. Jadi jawabannya adalah bagian kedua, yaitu yang ini. 7, 24 dengan 25. Karena kita sudah dapat jawabannya, tidak usah diuji opsi ketiga dengan opsi keempat, karena sudah pasti itu bukan bilangan triple Pythagoras, kecuali kemungkinan lainnya adalah soalnya yang salah.
Kita beralih ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Nah, di nomor 6 ini adalah pertanyaannya itu tentang mencari panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Nah, jadi kita gunakan saja rumus umum dari Pythagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, yang bertindak sebagai C di sini pasti sisi terpanjang atau bidang miring, yaitu 13. Sedangkan A dengan B-nya berturut-turut adalah Y dengan 12. Bisa juga bergantian. A 12 dan Y-nya dan B-nya adalah Y. Jadi kita bisa tulis di sini karena C-nya adalah 13, C-nya 13, maka 13 pangkat 2 sama dengan A. Misalnya A-nya adalah Y pangkat 2 ditambah B. B-nya adalah 12 pangkat 2. Yang ini ya. Maka 169 sama dengan Y kuadrat ditambah 144. Karena yang ditanyakan di sini adalah Y, karena kita mau mencari nilai Y, maka kita jadikan Y itu berdiri sendiri di ruas kanan. Maka 144 itu harus pindah ruas ke sebelah kiri. Karena tandanya di sini adalah positif, maka karena dia pindah ruas akan menjadi negatif. Jadi kita lanjut saja pekerjaannya. Jadi di sini 169 karena ini pindah ruas menjadi negatif 144, menjadi kurang 144 sama dengan Y pangkat 2. 169 dikurang 144 itu adalah 25. Berarti 25 sama dengan Y pangkat 2. Maka Y adalah akar kuadrat dari 25. Maka nilai Y adalah 5. Jadi jawabannya di sini yang betul adalah D. Next, kita beralih ke nomor selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah mencari menentukan jenis segitiga berdasarkan sisi-sisi yang diketahui. Apakah segitiganya lancip, tumpul, ataukah segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi karena ini cuma 3 kemungkinan ya untuk menentukan jenis segitiga berdasarkan sudutnya ya. Nah, kita tentukan saja yang mana sisi terpanjang di sini. Nah, dalam soal jelas ya, sisi terpanjangnya adalah 8. Sisi terpanjangnya adalah 8. Maka yang bertindak sebagai C nanti adalah 8. Jadi kita tulis saja rumusnya C kuadrat. Karena kita tidak tahu lancip, tumpul, atau siku-siku hasilnya, maka tanda hubungnya antara ruas kiri dengan kanan diubah menjadi tanda tanya. Nah, nanti tanda tanya ini akan diganti oleh tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. C kuadrat tanda tanya A kuadrat tambah B kuadrat. Ini rumus umumnya ya. Untuk menentukan segitiga itu merupakan segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku. Nah, karena sisi terpanjangnya adalah 8, maka C disubstitusi dengan 8. Berarti 8 pangkat 2 tanda tanya 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 64 tanda tanya 4 pangkat 2 itu 16 dan 6 pangkat 2 itu adalah 36. 64 tanda tanya 16 tambah 36 itu adalah 52. Nah, ini jelas 64 itu lebih besar dari 52. Maka tanda tanya ini sudah harus dirubah menjadi tanda lebih besar. Nah, jadi kita hapus ini semua. Ini semua kita hapus. Diganti dengan tanda lebih besar. Nah, rumus ini C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat itu merupakan rumus segitiga tumpul. Jadi jawabannya adalah bagian kedua, yaitu segitiga tumpul. Next, kita lanjut ke soal ke-8 ya. Nomor 8 itu, nah ini soal aplikasi dari Pythagoras. Pak Irfan akan melakukan perjalanan menggunakan moda pesawat dari Selayar ke Sidrap seperti rute yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Jika satu ruas garis merah, yang ini maksudnya ya, ruas garis merah yang dimaksud itu yang ini. Kotak-kotaknya ya, ini, yang ini. Dia ditentukan bahwa jika panjang ruas garis menunjukkan jarak 10 km yang dilalui pesawat, maka jarak total yang dilalui pesawat tersebut untuk sampai ke Sidrap adalah titik-titik. Ini kan 10 kilo ya. Kalau ini satu kotak begini itu 10 kilo. Jadi kita
bawa saja gambarnya menjadi gambar segitiga siku-siku. Nah, seperti ini untuk gambar pertama. Nah, ini untuk mencari sisi miring, yaitu C. Nah, ini kan tidak perlu dicari karena ini jelas dalam gambar berapa kotak yang dilalui. Kemudian jadi ini ada 3 segmen ya. Segmen pertama yaitu bagian C, misalnya ini bagian D yang mau dicari nanti. Kemudian yang terakhir adalah bagian E. Nah, bagian E juga ini bisa didapatkan dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, ini kita hitung saja berapa kotak di sini ya. Nah, misalnya ini 1 2 3. Berarti di sini 3 1 1 2 3 4. Berarti di sini 4. Jadi C itu sama dengan, karena ini sisi miring yang dicari adalah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Berarti C pangkat 2 itu sama dengan 9 tambah 16. Berarti C pangkat 2 adalah 25. Berarti C-nya adalah akar kuadrat dari 25, yaitu 5. Berarti C-nya itu adalah berapa kilometer? Karena satu ruas garis itu menyatakan 10 km. Jadi kita kali 10 saja ini. 5 kali 10 menjadi 50. Berarti panjang dari jarak yang dilalui dari Selayar ke Bantaeng itu sejauh 50 km. Kemudian dari Bantaeng ke Makassar ya, yaitu bagian D yang ini. Bagian D itu kan jelas. Di bagian D itu jelas ada berapa kotak di sini. Nah, kita hitung 1 1 2 3 4 5. Nah, lagi-lagi 5 ya. Berarti 5 kali 10 km sama dengan 50 km. Dan yang terakhir yaitu bagian E. Nah, di bagian E ini coba saya ubah tintanya dulu ya. Bagian E ini kita lagi-lagi menggunakan teorema Pythagoras. Kita hitung dulu berapa tingginya ini. 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini 6 ruas garis merah ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini 8. Maka E kuadrat itu sama dengan, kita coba cari di sini saja atau di sini di bawah. E kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti E kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Berarti E kuadrat itu sama dengan 100, atau E itu akar kuadrat 100, yaitu 10. Nah, karena di sini satu ruas garis merah menyatakan 10 km, jadi kita kalikan saja dengan 10. Berarti di sini ada 100 km. Jadi jarak dari Makassar ke Sidrap itu adalah sejauh 100 km. Nah, kita jumlahkan saja. Karena jarak yang dilalui dari Selayar ke Sidrap itu harus melalui Bantaeng, kemudian dari Bantaeng ke Makassar, kemudian dari Makassar itu ke Sidrap. Jadi kita jumlahkan saja C ditambah D ditambah dengan E. C. Nah, kita jumlahkan saja C ditambah D ditambah E, yaitu C-nya 50 km ditambah D 50 km ditambah E 100 km sama dengan 200 km. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 200 km. Next. Beralih ke soal selanjutnya. Yaitu nomor berapa ini? Nomor 9 ya. Gambar di samping menunjukkan sebuah bidang trapesium diketahui panjang garis AB 27. Coba saya hapus dulu ini ya. Kita perkecil dulu. Panjang garis AB itu 27. Jadi dari sini ke sini ke B itu 27. Kemudian AD itu 12. Dari sini ke sini itu 12. Kemudian panjang C ke D itu berapa? 18 ya. Ini 18. Maka panjang garis BC ya, panjang ini, sisi miring ya, BC. Nah, ini bisa diubah menjadi sebuah gambar segitiga siku-siku. Jadi kita reduksi saja gambarnya, mengeluarkan gambar yang kecil ini. Segitiga siku-siku dengan siku-siku di sudut E. Berarti EBC. Nah, yang dicari adalah C ke B.
Nah, C ke B kan tidak ditahu ya. Misalnya di sini panjangnya adalah X. Nah, kalau C ke E itu, C ke E sama saja dengan A ke D, yaitu 12. Sementara E ke B itu, dari E ke B itu adalah, E ke B itu, kalau kita lihat, E ke B itu adalah selisih AB dengan CD. Jadi dia selisih dari gambar ini ya. A ke B dengan C ke D. Jadi itu selisihnya adalah 27 AB dikurang CD, yaitu 27 dikurang 18. Maka selisihnya adalah 9. Jadi panjang garis EB itu adalah 9. Maka di sini adalah 9 satuan. Nah, karena sudah ditahu sisi yang lainnya yaitu 12 dengan 9, kemudian yang dicari adalah sisi miringnya. Nah, berarti ini sudah aman. Nanti kita sisa menggunakan rumus atau teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti X pangkat 2 sama dengan akar 144. Sorry ya, kenapa pakai akar memang di sini. Ini belum pakai akar ya, sorry. Kita ralat sedikit. Ini kita ulangi. X kuadrat itu adalah 9 kuadrat tambah 12 kuadrat, yaitu 81 ditambah 144. Berarti X kuadrat itu nilainya adalah berapa ini? 225. Berarti X itu adalah akar kuadrat dari 225, yaitu X-nya adalah 15. Jadi panjang C ke B itu adalah 15 cm. Jadi jawabannya adalah B. Ini ya. Next, kita beralih ke soal terakhir. Lagi-lagi soalnya ini adalah soal aplikasi dari Pythagoras terhadap bidang datar. Nah, pada gambar di samping menunjukkan sebuah bidang trapesium sama kaki. Ya, berarti AD itu sama dengan BC. Rumus yang tepat digunakan dalam mencari panjang BC adalah titik-titik. Nah, untuk mencari panjang BC itu sama saja mencari panjang AD, karena dia kan sama kaki di sini. Nah, jadi BC kuadrat. Jadi kita reduksi saja ini, bisa ini keluar ya. Ini keluar, jadi segitiga begini ya. A, E, di sini D. Jadi rumusnya itu BC adalah akar BC itu sama dengan AD, berarti yang ini ya, yang ini, bagian ini yang dicari. Di sini ke sini. AE berarti AE gunakan saja. Sorry, nah, ini tidak pakai tanda akar ya. Nah, itu BC kuadrat itu adalah AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Nah, apakah ada yang sesuai dengan opsi? Nah, bagian A kan salah ya, karena di sini CD. Bagian B itu juga salah ya, AE kuadrat tambah AD, ini juga salah. Ini salah. Kemudian bagian ketiga BC kuadrat sama AB kurang CD. Nah, di sini kemungkinan ini yang benar ya, karena di sini ada sama-sama mengandung DE kuadrat. Ini juga ada DE kuadrat. Nah, kita akan mencari apakah AE itu ekuivalen dengan AB kurang CD atau ekuivalen dengan AB ditambah CD. AE itu A ke E itu sama dengan panjang AB dikurang C ke D, karena itu merupakan selisih ya. AB dikurang C ke D. Nah, jadi rumus yang benar adalah BC kuadrat sama dengan, karena AE nya sudah bisa langsung disubstitusi ya, sudah bisa langsung disubstitusi dengan ini AB kurang CD, maka dalam kurung AE nya diganti dan jadi AB kurang CD pangkat 2 ditambah DE pangkat 2. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Ya, terima kasih atas atensinya. Saya kira untuk pembahasan materi di siang hari yang berbahagia ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share video saya untuk kelanjutan konten-konten menarik dari saya. Jangan lupa ya, di Irfanta Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.